Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Baginda Rasul bersabda, tidak akan datang hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi selagi di atas dunia ini masih ada satu orang saja yang beriman, yang berzikir atau berucap Allah Allah di lidahnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung Bapak Ibu jadi orang Islam yang punya iman. Sebab iman itu lebih mahal dari segala macam harta yang ada di dunia ini. Saya ingin bacakan satu ayat Quran tentang harganya iman. Karena orang karena tidak tahu harganya iman, kadang-kadang menganggap enteng anugerah yang Allah berikan itu kepadanya, iman ini. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 91, Allah berfirman, Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka tidak beriman, mengingkari Allah. Wa matu, dan mereka itu mati dalam keadaan mengingkari Allah, enggak percaya Allah. Wa hum kuffar, dan mereka mengkafiri Allah. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih. Maka tidak akan, lan itu artinya tidak akan. Lan itu tidak, tapi artinya tidak dari dulu, sekarang sampai kiamat. La itu tidak forever and ever. No forever and ever. Kalau la bahasa Arabnya tidak juga. No juga. Tapi la itu mungkin dulu tidak, bisa jadi sekarang iya. Atau mungkin dulu tidak, sekarang iya, besok iya. Atau dulu tidak, sekarang tidak, besok iya. Pokoknya kalau dulu tidak, mungkin masa depan iya. Itulah. Lam artinya tidak juga, tapi belum. Dulu belum, mungkin besok iya. Tapi kalau lan, dulu tidak, sekarang tidak, sampai dunia kiamat tidak bakal iya, mesti tidak terus. Nah, Allah pakai lan ini. Falan, maka tidak akan pernah dari dulu, sekarang sampai kiamat. Yuqbala, diterima. Min ahadihim, dari diri mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Mil'ul ardi dhahaba, seandainya mereka punya emas sebesar bola dunia. Walawif tadabih, diberikan kepada Allah untuk tukar dengan setetes iman. Allah enggak terima. Bayangkan emas sebesar dunia. Nggak ada emas sebesar dunia itu, nggak ada. Di dunia yang bulatnya 40.000 kilometer bulat ini, emasnya sedikit. 1 ton tanah yang mengandung emas, paling-paling 2% emasnya. Tapi seandainya seluruh dunia ini, bumi ini tidak ada tanah, tidak ada batu, semuanya emas, semua bulat, diserahkan pada Allah, nih emas sebesar dunia nih. Untuk apa kata Allah? Tukar dengan iman setetes. Enggak akan mau Allah. Betapalah bahagianya kita yang punya iman ini, yang mempunyai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hari ini orang enggak ngerti harga ini. Dikasih rumah satu, tukar agama. Kawin, jatuh cinta dengan satu orang perempuan rambut merah mata biru, tukar agama. Padahal ceboknya aja pakai kertas.
Karena nggak ngerti harganya. Oleh karena itu di Quran ditulis supaya kita mengerti harganya. Kalau kita mengerti nilainya, kita akan menghargainya. If we know the value, we will keep. Yeah, we will respect it. We will keep the value. Kenapa orang hari ini mau pindah agama, tukar dari Islam yang begitu mulia? Karena nggak ngerti dia harga Islam itu, dia nggak ngerti. Ulaika lahum adzabun alim wa malahum min nasirin. Orang yang tidak percaya dia diciptakan oleh Allah. They do not believe that they are the creation of God Almighty. Mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat. Wa malahum min nasirin. There is no one help them. Tidak akan ada yang mau menolong mereka di hari kiamat. Nah, ini surah Ali Imran ayat 91. Oleh karena itu jangan tukar iman kita dengan apapun, benda di dunia ini. Jangan tukarkan agama dengan benda dunia, rugi. Rugi, tapi kita kan nggak tahu. Kadang-kadang kita ketinggalan sholat subuh, bangun-bangun udah jam 9 pagi, nggak nangis kita. Hehe, hari ini nggak sholat, paling begitu aja. Tapi kalau televisi kita hilang, kita nangis. Mobil kita hilang, kita nangis. Padahal apalah artinya mobil dibanding dengan sholat subuh. Tapi karena kita nggak tahu kan, kalau ditanya mana lebih berharga, sholat subuh atau mobil? Oh, mobil dong, mobil berapa ratus ribu dolar. Salah. Jangankan sholat subuh. Nah, itu kalau dari pola pandang agama ya. If we see from the point of view of our religion, sholat itu jauh lebih berharga dari mobil. Saya baca satu hadis saja, riwayat Imam Bukhari Muslim. Raka'ataini qoblal subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. 2 rakaat sholat sebelum subuh. Raka'atain qoblal subhi. If you pray 2 rakaat before subuh, before fajr, it is better than all the world. Apa iya? Oh iya, cuman nggak kelihatan, jadi orang nggak yakin. Masa 2 rakaat sholat lebih baik dari seluruh dunia isinya? Ya itu janji Rasul, hadis Bukhari Muslim. Tapi kita kan nggak yakin. Kenapa? Karena kita nggak lihat, we cannot see. Masalahnya ajrun, reward from Allah cannot be seen, nggak bisa dilihat. Jadi orang nggak yakin. Tapi saya mau beritahu, kenapa? Kenapa ganjaran dari Allah nggak bisa dilihat? Karena kalau dilihat, dibayar cash, nih, mau diletakkan di mana gitu? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, dapat pahalanya sebesar dunia dan isinya, mau diparkir di mana? Where do you want to put it? Nggak bisa, di halaman rumah nggak cukup, sebesar bumi. Satu subhanallah. Siapa yang mengatakan subhanallah, ikhlas karena Allah, tumbuh 1 pohon di sorga. There is 1 tree grows in paradise. Besar badannya itu dikelilingi oleh kuda 70 tahun nggak selesai. If you have a horse, a very good horse, run away around the circle of the tree, 70 years, you cannot finish. You cannot get finish. Bayangkan besarnya pohon kayunya itu. Andai kata diberi, subhanallah, ini pohon kayunya, mau ditanam di mana? Nggak ada tempat untuk. Makanya akhirat itu tidak dibayar di dunia. Karena tidak ada tempat di dunia yang mampu untuk menyimpan pahala akhirat itu. So Allah SWT prepares for us a mailbox in Jannah, in paradise. Jadi pahala itu disimpan di sebuah kotak di akhirat. Semua pahala kita itu disimpan. Ada malaikat yang ngantar ke sana, delivery. Siapa yang delivery? Angel. Habis subuh, malaikat berangkat mengantarkan pahala kita dimasukkan dalam box kita. Habis asar kembali. Makanya habis subuh nggak ada sholat sunat. Mana ada sholat sunat ba'diyah subuh, habis subuh nggak ada sholat. Habis asar nggak ada sholat sunat. Itu tempat zikir, suruh zikir kita. Sebab apa? Amalan kita sedang dilaporkan ke Allah, sedang dimasukkan ke PO box kita.
Nanti waktu kita mati, box itu dikunci. Karena yang ngisi udah mati toh, kunci. Nah, nanti di akhirat diambil catatannya itu, bukunya itu. Nah, disuruh baca, Iqra kitabak. Baca catatan amalmu ini seumur hidup. Kita baca. Masya Allah, udah kita baca. Ada yang kurang? Nggak ada. Semua tercatat di situ. Yang di dalam hati kita pun catat situ. Kita maki-maki orang di hati kita pun ada situ. Makanya akhirat itu tidak nampak. Tapi harus diyakini. Alhamdulillah kita punya iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Only 20% from the population of the world who believes in God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1,7 miliar. 1.7 billion from 7 billion people. Dan kita, we are one of them. Alhamdulillah. Kiamat pasti datang. Kiamat itu ada dua. Kiamat kecil, kita mati. Jadi kita mati itu kiamat kecil. Kiamat yang sebenarnya dunia dihancurkan seluruhnya ini. Alam jagat raya ini dihancur leburkan oleh Allah SWT. Semua agama percaya adanya hari kiamat. The end of the world. Percaya. Yahudi percaya, Nasrani percaya, Hindu percaya, Buddha percaya, Islam percaya. Pelbegu pun percaya. Bahkan orang yang nggak beragama pun percaya. One day, this universe will be finished. Kalau meledak matahari, kita mati semua pasti. Supernova. Supernova. Jadi kalau if the sun finished, all the human being in the world will be finished. Supernova katanya itu. Buah, meledak bintang, mati semua. Apapun namanya, dalam Islam disebut kiamah. Apa? Kiamat. Kiamat hanya Allah yang tahu kapan. Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah SWT. Kiamat itu saya rasa tidak lama lagi. Kalau kata orang scientist, this world will be finished in the next 3,000 years. 3.000 tahun lagi around that, matahari meledak. Mati. Kalau dalam hadis, secara tersamar ada. Satu hari Nabi sedang duduk. Tiba-tiba Nabi lihat malaikat Jibril looking at the sky. The angel, malaikat Jibril lihat ke langit, termenung. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa engkau termenung? Aku melihat api neraka mulai dinyalakan. Jadi malaikat Jibril lihat api neraka mulai dinyalakan. For 1,000 years, the color of the hell is red. Pada 1.000 tahun warna api neraka merah. The next 1,000 years it becomes white. 1.000 tahun kemudian api neraka berubah menjadi putih kebiru-biruan. And the next 1,000 years the color is black. Pada 1.000 tahun yang ketiga, after 3,000 years, the color of the hell is black. Warna apinya hitam. When it is black, it is ready for use. Setelah hitam, neraka ready untuk siap untuk diisi. Yang isi siapa? Kita lah manusia, siapa lagi? Jin dan manusia. Nah, nggak jauh-jauh kan? 3.000 tahun. Bukan setelah 3.000 tahun pasti diisi nggak, tapi ready for use. Kira-kira makanan sudah terhidang di meja, kapan mau makan tinggal tunggu waktu. Nggak lama-lama kok dunia ini. Nabi sudah lewat 1.400 tahun, tinggal 1.600 tahun lagi. Sudah ready for use. Mungkin the next 2,000 years finish. Udah pasti kita nggak ngalami, Bu. Ibu mau hidup 2.000 tahun. Ada bapak-bapak yang mau hidup 2.000 tahun. Nabi Musa nggak mau. Nabi Musa nggak mau. Saya nggak mau. Kalau datang malaikat maut, dia bilang, Tengku Zulkarnain, kamu umurmu tambah 100 tahun lagi. Nggak mau saya. Enak aja hidup sekarang aja udah bosen. Mau tambah 100 tahun lagi. Kurang kerjaan. Sekarang aja udah males hidup. Apalagi 1.000 tahun lagi, 100 tahun lagi. Malaikat tidak dikirim Allah untuk memberitahu kapan terjadinya kiamat. Nabi Muhammad juga tidak diberitahu. Yang tahu hanya Allah.
Tapi tanda-tandanya Allah beritahu. The sign of the end of the world is told. Jadi tanda-tanda hari kiamat diberitahu. Mau tahu? Yang pertama, la taqumu sa'ata yarji'a nasun min ummati ila awsanin ya'budunaha min dunillah. Tidak akan datang hari kiamat sebelum umatku, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad, kembali mengagungkan berhala-berhala. Berhala sudah dihabisi di zaman Nabi. Sekarang mulai diagung-agungkan lagi. Berhalanya tentu tidak bentuk patung disembah-sembah, tapi bentuk benda dunia, duit. Orang kalau demi duit itu rela nggak sembahyang. Ini ada duit, tapi kamu nggak boleh sembahyang. Oh iya, nggak apa-apa, saya nggak sembahyang seminggu nggak apa-apa, salah digaji. Nah, jadi orang lebih milih duit daripada sembahyang. Saya mau kawin sama kamu tapi tukar agama, boleh nggak apa-apa, salahku bisa kawin sama kau, saya nggak usah Islam nggak apa-apa. Kan sama itu, berhala itu. Akhirnya dia nikah tukar agama dia. Berhala-berhala itu akan muncul. Hal-hal yang dianggap haram bisa berlaku. Saya pernah baca hadis begini. Tidak akan datang hari kiamat sebelum di sekeliling Ka'bah itu di Mekah, orang-orang telanjang dibiarkan. Bingung baca hadis itu, bingung. Gimana mungkin? Tidak mungkin ada orang telanjang. Dulu zaman jahiliyah, orang kalau tawaf itu nggak pakai baju. Perempuan-perempuan tawaf cuma pakai celana dalam aja itu tawaf. Kalau laki-laki telanjang. Zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, sebelum Nabi jadi Nabi, orang-orang jahiliyah itu tawaf telanjang, tepuk-tepuk tangan, pu ami-ami, belalang kupu-kupu gitu. Nah, itu ditulis di Quran, tulis di Quran. Nah Nabi, kalau itu kita sudah ngerti, sudah terjadi. Nah Nabi bersabda, nanti tidak akan datang hari kiamat sebelum orang-orang di sekitar Ka'bah itu telanjang dan dibiarkan oleh orang Islam. Itu bingung baca hadis itu. Mana ngerti, saya pun nggak ngerti. Apa maksud hadis ini? Nggak mungkin Nabi bohong. Tapi apa mungkin ada orang telanjang dekat Ka'bah dibiarin. Sedangkan di Amerika aja orang telanjang ditangkap sama polisi. Ya kan? Kan bingung itu. Nggak ngerti saya. Lama saya nggak ngerti hadis itu. Biarin aja nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi sudah dibaca kan. Satu hari Allah beri ngerti. Ilmu ini kalau kita sangka baik dengan hadis dan Quran, kita belum ngerti artinya, diam aja. Nanti satu hari Allah kasih, Allah beri kepahaman. Satu hari saya naik haji dengan bapak angkat saya, yang punya asuransi Indonesia Amerika. Kami nyewa apartemen Hilton, 3 kamar, bisa masak, dia dengan anaknya, saya. Jadi saya pesan dengan beliau, jangan hidupkan televisi. Sayang Pak, kita di sini cuma 3 minggu, nonton televisi kan rugi selama di Masjidil Haram. Iyalah, dia tidur kamar lain, saya tidur kamar lain, anaknya tidur kamar lain. Malam-malam dia menjerit, saya dipanggil, Tengku. Saya pikir apa sakit, apa dicekek hantu begitu ya. Jadi saya loncat dari kamar, saya lihat tuh, dia tunjuk televisi. Perempuan telanjang lagi berenang. Perempuan telanjang lagi berenang. Astagfirullah, udah mati. Itu kan udah saya bilang jangan hidupin TV Pak. Terus dia bilang ini kan Masjidil Haram. Masa ada TV beginian di Indonesia aja nggak ada televisi beginian. Terus saya waktu itu nangis tuh, ya Allah, shadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah, tidak akan datang hari kiamat sebelum ada orang telanjang di sekitar Ka'bah dan dibiarkan. Diberi izin oleh pemerintah Saudi, parabola. Ditandatangani oleh Mufti Mekah, Abdullah bin Bas. Boleh parabola. Iran menolak waktu itu. Boleh teken. Malaysia menolak. Boleh teken. Saudi tanda tangan. Kenapa? Karena dia buta. Abdullah bin Bas kan buta. Jadi waktu minta izin tanda tangan itu parabola, ini parabola mau dipasang di seluruh Saudi. Di hotel-hotelnya semua, di rumah-rumah, minta izin dari Mufti Mekah, Abdullah bin Bas. Dia tanya, parabola itu apa? Pangeran yang memasukkan parabola, yang mengimpor parabola itu, ini bisnis. Pangeran bilang, dengan parabola ini Tuan Syekh, kita bisa menyiarkan siaran langsung sholat dari Masjidil Haram ke seluruh dunia. Oke, tanda tangan.
tanda tangan syekhnya. Memang betul dengan parabola bisa disiarkan itu seluruh acara 24 jam dari Masjidil Haram. Tapi nggak dibilang sama dia bahwa acara telanjang dari TV-TV Eropa juga bisa masuk, nggak dibilang, teken saja. Jadi betul kata Rasulullah, nggak bohong itu. Sekarang kalau bapak-bapak ibu-ibu nginap di hotel-hotel Mekah, televisinya itu 360 channel. Bayangkan. Itu ciri-ciri dunia mau kiamat. Saya di Mekah, saya suruh murid-murid saya cari tulisan Muhammad Rasulullah, nggak ketemu. La ilaha illallah ketemu banyak. Di jam besar itu, jam-jam tower itu kan jam terbesar sedunia. Di atasnya itu tulisannya Allah Jalla Jalaluh. Tapi Muhammad Rasulullah tidak ada. Ini ciri-ciri dunia mau kiamat. Saudi Arabia itu kan tanahnya lebarnya bukan main. Tanah kosong di mana-mana, padang pasir di mana-mana. Mau bikin gedung tertinggi sedunia di Jeddah. 1 kilometer tingginya, 1000 meter. Ngapain buat gedung sampai 1000 meter? Uang tanah lebar kok. Sebelumnya dibuat oleh Dubai, 1000 meter kurang sedikit. Al-Buruj. Nah, itu pun ada di dalam hadis nanti kita baca. Tidak akan datang hari kiamat sebelum orang-orang Badui, Arab miskin yang nggak punya sepatu, nyeker. Sebelum datang hari kiamat, sebelum orang-orang Badui yang miskin itu membuat gedung-gedung pencakar langit. Makanya sebagian orang Badui yang soleh-soleh, waktu dibikinkan apartemen oleh Raja Saudi menolak untuk tinggal di apartemen. Mereka lebih senang tinggal di kemah-kemah bersama kambing-kambingnya. Nah mereka bilang ciri-ciri kiamat kalau kami orang Badui sudah masuk ke apartemen-apartemen. Bapak yang mulia, itu ciri kiamat pertama. Umatku kembali membesarkan dunia dan membuang agama demi dunia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedua riwayat Imam Abu Dawud juga. Inna baina yadayya sa'ah fitanan. Mendekati hari kiamat akan muncul fitnah-fitnah, cobaan-cobaan. Ka'annaha qita'ul laili muzlim. Seperti datangnya potongan-potongan malam yang gelap gulita, silih berganti. Yusbihur rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Ada orang pagi-pagi hari beriman, malam kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, malamnya beriman, pagi kafir. Ini payah mengapakan hadis ini, tapi saya pernah dengar itu. Di Malaysia ada tempat judi namanya Genting Highland. Khusus memang untuk judi, orang ke situ main judi. Kalau di sini dia Las Vegas. Itu Genting Highland, jalan ke sananya satu. Oh, naik belok ke atas bukit ada Genting Highland. Memang Highland lah di tanah tinggi, dingin, sejuk, ada tempat judi. Di pintu masuknya itu ditulis Muslim no entrance. Muslim tidak boleh masuk. Tapi orang Islam banyak sekali di dalam itu. Ini bisa menyebabkan murtad, Mas. Kalau sudah ditulis gitu, Islam dilarang masuk. Kita tahu kita orang Islam. Kita tahu orang Islam dilarang. Terus kita masuk aja, peduli amat. Kalau kayak masuk kenapa? Berarti kita kan seolah-olah masuk situ menanggalkan keislaman kita ini. Islamnya saya tinggal, saya masuk aja. Ntar keluar Islam lagi. Kalau mati di dalam, terus mau ngapain sih kita lihat tempat judi itu? Saya kan cuma lihat-lihat aja, nggak judi. Loh, lihat-lihat aja ngapain? Orang udah judi itu udah jelas haram. Kok dilihat-lihat? Saya nggak berzina, cuma saya lihat-lihat orang berzina. Gimana sih? Ini bakal terjadi. Malamnya tahajud nangis-nangis, paginya pergi ke pantai lihat orang mandi. Ya kan? Paginya nangis-nangis sholat Jumat, malamnya striptis. Dan ini akan terjadi, orang nggak peduli aja gitu. Terserah gue dah gitu. Hidup harus dinikmati. Nah, itu ciri-ciri kiamat.
Yang paling ngeri orang yang bertahan beramal soleh dianggap orang aneh. Itu hadis lain, hadis Muslim. Innal Islama bada'a ghariban wa yasa'udu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini datang mula-mula aneh dan ganjil dirasa orang zaman itu. Zaman itu orang sama perempuan gak ada harganya. Perempuan itu kalau mau dinikahi, mau diceri, mau dijual, mau dibunuh. Waktu zaman jahiliyah perempuan gak ada artinya. Kalau mati pun gak dapat hak untuk warisan. Perempuan zaman Rasulullah waktu belum jadi nabi gak ada harganya. Bahkan sebagian masyarakat jahiliyah itu kalau main judi bukan pakai kartu, pakai perempuan. Perempuan hamil itu perempuan hamil tuh. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki, taruhan, kumpul duit. Perempuan, kumpul duit. Udah kumpul, perempuan tuh diambil, dibawa tempat sepi, dibelah perutnya. Ya, keluarin anaknya. Nggak ada harganya. Tiba-tiba datang Islam, kata Nabi, perempuan itu surga di bawah telapak kaki ibu. Waduh, aneh sekali. Kan aneh dirasa orang kayak petir di siang bolong. Katanya lagi seorang wanita kalau kau mau nikahi, sunat dilamar dulu, khitbah. Sunat dilamar dulu. Bahasa Inggrisnya apa namanya? Purpose, lupa saya. Propose. Pokoknya kita datangi dulu, dilamar dulu. Mau apa enggak? Mau. Terus dikasih duit. Dikasih duit untuk beli tempat tidurnya, beli baju pengantinnya, beli cincinnya, beli lipstiknya, beli macam-macam lah, pupur supaya harum. Ya kan, semua baru ditentukan harinya nikah, hijab kabul, bayar mahar, serah terima dari orang tua walinya dengan si pengantin laki-laki, baru diambil, baru dibawa, dikasih alat rumah tangga, kulkas, kompor, rice cooker, blender, freezer semua. Kok terus orang yang nggak Islam heran gitu. Apa ini? Oh, biasanya kami perempuan mau kawin mah tunggu bendera. Orang jahiliyah waktu itu kalau mau kawin tunggu bendera. Ini rumah, ada anak gadisnya yang sudah cukup umur, bapaknya masang bendera depan rumah. Kalau ada bendera, anak laki-laki di kampung itu langsung meniduri anaknya, disediakan kamar di depan. Ditidurin, gantian, siapa aja boleh. Nanti setelah hamil baru benderanya diturunkan. Stop, udah hamil. Tunggu anaknya lahir. Udah lahir lihat wajahnya. Macam siapa ini? Wah, ini macam si Joko. Joko, sini ini anakmu ini. Bawa pulang, mirip kan? Ya udah bawa pulang. Ini istrimu, ini anakmu, bawa pulang. Enak banget. Tiba-tiba harus dilamar, harus begini. Aneh sekali Islam ini. Wasayaudu ghariban, Islam nanti menjadi aneh lagi di akhir zaman. Orang udah biasa datang ke rumah perempuan. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam. Susi ada om? Susi mana? Susi anak om? Ada. Saya mau pergi nonton sama anak om. Permisi om. Dadah. Diberi, dinikahi belum. Diajak nonton. Dan semua udah begitu. Malam minggu semua anak gadis diambil orang. Tiba-tiba ada satu orang yang mengatakan, tidak bisa kamu bawa anak saya sebelum kamu nikahi. Apa kata orang? Aneh ya, ini bapak yang satu ini kolot banget nih. Yang lain kagak kayak dia nih, dia sendiri nih. Orang yang menegakkan agama di akhir zaman kembali menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang yang aneh. Ditanya siapa orang yang aneh di akhir zaman? Alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Waktu orang udah rusak, dia masih bertahan dengan amal solehnya. Ini orang pasti di akhir zaman dibilang orang aneh. Yang paling berbahaya, ciri-ciri dunia mau kiamat, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Muncul orang-orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan kedudukan dunia. Seorang dokter, ahli agama, rela membuat gerakan untuk menghancurkan agamanya sendiri asal ada duitnya. Ada seorang dokter di Indonesia, dia nulis, asal dia nulis dia dapat duit puluhan juta. Tapi nulisnya harus menyudutkan Islam. Dia profesor dokter ahli agama Islam. Jadi kalau dia nulis misalnya Islam yes, poligami no. Poligami itu biadab, begini-begini. Pokoknya menghajar Islam. Dia dapat duit puluhan juta. Yang paling ngeri dia menulis, dia bilang nikah itu bukan syariat Islam.
nikah itu hanya sebuah kontrak sosial saja. Loh, itu kan bahaya besar ini. Nikah itu syariat Islam karena diperintah Allah dalam Quran. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahi perempuan, itu perintah Allah. An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Hadis bilang nikah itu sunnahku. Siapa yang enggak nikah bukan umatku. Tiba-tiba dia tulis, nikah bukan syariat Islam, hanya kontrak sosial saja. Loh, kalau begitu nikah seperti rumah kontrakan, cocok pakai, enggak cocok pergi. Ya kan? Ya kan begitu kan? Nikah ini kan kayak beli baju. Cocok dipakai, enggak cocok buang. Kontrak sosial. Waduh, cilaka besar lah kalau begini. Tapi dia profesor, dokter, ahli agama. Dosen di IAIN, Universitas Islam. Tapi dia menulis seperti ini. Kenapa? Ini. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Untuk dapat dunia dia jual agamanya. Tapi kalau dibilang sama dia, oh saya kan memiliki pemikiran yang bebas. Saya ini berpemikiran liberal. I think liberally. Anything can be done. If it is okay to my brain, to my mind. Waduh, Islam ini enggak according to your mind, according to the rule of Allah and Rasul. Kita ini Islam ini ikut aturan Allah dan Rasul, bukan ikut aturan kemauan saya. Kalau kemauan saya maunya tiap malam minggu tukar istri. Ya kan Pak? Enak enggak tiap malam minggu tukar istri? Nah itu mau saya, kalau mau saya, tapi Allah dan Rasul enggak mau. Saya ikut siapa? Ikut mau saya atau ikut mau Rasul? Kalau ikut mau saya, ya iya bisa aja saya masuk hotel. Kalau saya mau kan saya tinggal telepon aja. Hello Nancy, hello, come here. Yes, I am waiting for you. Room 234, ya kan? City Hotel. Saya bilang, Nancy, yes, I marry you now with $300 till dawn time. Till dawn time. Allah is your wali and kiraman katibin as the witness. Nah, kata Nancy, yes, I accept your man. Tidurlah kami. Azan subuh bubar. Bayar aja uang ceramah aja kasih ke dia. Susah. Terus malam minggu depan saya telepon lagi. Hello Jenny, how are you? Fine. I am waiting for you in my hotel. Datang lagi, hey Jenny, I give you $500 as a dowry for you. I marry you. Allah Subhanahu Wa Taala is the wali and the witness is kiraman katibin. I accept your dowry. Kawin lagi for one night only. Next day I telepon another lady. Enak kali begitu kata orang Medan. 52 minggu 52 istriku. Yang hitam, yang putih, yang coklat, yang Meksiko, semua seluruh. Setahun saya bisa 52 istri. Yang pesek, yang pancung, yang gendut, yang kurus, yang kecil, yang gede. Nafsu saya terpuaskan. Itu pun enggak sebetulnya. Kata Nabi, orang yang mengikuti nafsu seperti menghidup air laut. Orang yang mengikuti nafsu seperti meminum air laut, makin diminum makin pahit, makin diminum makin pahit, dan dia semakin haus. Nafsu ini harus dibatasi baru terasa nikmat. Kalau dipuaskan justru kecewa. Pilih, percaya? Ikutilah nafsu, kecewa. Nafsu ini nggak boleh sering-sering. Campur sama istri, jangan tiap malam. Libur-libur lah. Libur 2 minggu, oh baru ganas. Libur 6 bulan, lebih ganas lagi kan begitu. Kalau tiap malam malas juga. Nah, nggak ada orang tiap malam mau, nggak ada. Satu lagi. Seorang Arab Badui datang sama Nabi nanya, mata sah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, idza
Duyiatil amanah wantadhirus sa'ah. Apabila amanat sudah dikhianati orang, tunggulah kiamat pasti akan datang. Jadi kalau orang sekarang ini banyak cari-cari amanah, tapi amanah disia-siakan. Mari Bu nyumbang Bu, melalui saya akan salurkan kepada anak yatim. Ibu nyumbang semua. Anak yatim saya kasih 30%, 70%-nya biaya. 7%-nya biaya saya, biaya istri saya, biaya anak saya. Oh, hancur agama gara-gara ini. Maka hati-hati amanahnya, hati-hati. Kaifa itu'atuha? Orang ini tanya lagi, bagaimana hilangnya amanat itu ya Rasul? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggulah kiamat datang. Jadi orang yang gak ahlinya, bukan orang yang ahli agama, diserahin urusan agama, hancurlah agama. Bukan orang yang ahli ekonomi, diangkat jadi menteri ekonomi, dosahlah agama. Bukan orang yang harusnya gak jadi presiden, diangkat jadi presiden, hancurlah agama. Dulu udah coba itu, Wali Songo udah bikin cerita wayang, di Petro jadi ratu, remuk istana dibikin. Taman bunga dicangkol, dipacul, diganti sama kebun singkong. Apa bunga gak ada manfaatnya, yang manfaat itu singkong. Mana ada raja makan singkong? Yang makan singkong Petro. Sialah kalau bukan ahlinya itu. Kadang kita gak ngerti, saya mau milih presiden, kenapa yang dipilih siapa? Ya orang yang kayak saya juga, rakyat kecil. Loh, rakyat kecil kok jadi presiden? Jadi presiden itu memang bibitnya presiden. Paham? Jadi raja itu memang bibitnya raja. Jadi pemusik memang bibitnya pemusik. Coba tukang roti suruh main musik, bertabur itu musik itu. Dia biasa ngeremes roti. Kalau di film bisa lah ngeremas roti sambil nyanyi. Pensara, 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 itu di film. Ini yang paling terakhir ya. Yang terakhir ini agak mengerikan. La taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaidan. Tidak akan datang hari kiamat selagi belum muncul anak-anak yang bikin ibu bapaknya jengkel. Berarti sudah dekat kiamat itu. Ini kan tanda-tandanya. Inilah tanda-tandanya. Jadi kiamat itu tandanya mau datang tuh muncul anak-anak yang bikin jengkel orang. Akka ummahu, durhaka sama ibu, wajafa abuhu, musuhan sama bapaknya. Tapi birran sahibu, sayangnya bukan main sama temen. Anak-anak durhaka di akhir zaman tuh demi temannya sanggup memaki ibunya, demi temannya sanggup mengkhianati bapaknya. Ini ciri-ciri dunia mulia. Kadang-kadang begitu, baru punya teman satu, baru kenal 2 tahun. Saturday night, malam minggu. Jika di sini namanya taruhlah namanya misalnya Susi. Kata ibunya, Susi, apa mak? Kamu kok udah pakaian bagus, udah berhias? Ini kan malam minggu mak. Ntar lagi Mas Joni datang. Kami mau jalan-jalan. Ini kan Saturday night. Terus kata ibunya, jangan nak, ibu bengeknya kumat. Nah, jadi kamu di rumah saja, kalau ibu sewaktu-waktu harus ke dokter, kamu bawa ibu ke dokter nak. Oh tidak bisa mak, tidak bisa, maafkan saya mak. Itu Mas Joni itu sudah janji dengan saya mak. Bagaimana saya mau membatalkannya? Mas Joni itu baik loh mak. Tetapi ibu kan bengek nak. Biar mak tahu ya, udah 2 tahun saya kenal dengan Mas Joni, belum pernah sekalipun menyakiti perasaan saya. 20 tahun jasa ibumu hilang gara-gara 2 tahun baiknya si Joni sama kamu. Nah ini ciri-ciri dunia mulia. Akhirnya benar-benar ditinggal, benar-benar tin-tin. Joni datang lari-lari, nak ibu bengek nak. Udahlah ibu, kalau bengek nanti pergi ke dokter sendirian, kan ngeri bahaya nak. Alah, siapa yang mau memperkosa ibu dan tua kok? Nggak ada kesiannya sama ibunya, nggak ada. Padahal siapalah yang lebih ditaatinya selain ibu?
Dan itu terjadi. Durhaka kepada ibu dan bencinya bukan main sama bapaknya. Gara-gara minjem mobil sama bapaknya nggak dikasih, udah bencinya bukan main. Dan manggil ibu pun bukan lagi ibu, nyokap. Jelek sekali manggil ibu, nyokap gua. Nyokap gua tadi nyuruh gua tinggal di rumah lantaran bengek ke rumah. Terus kamu tinggal? Kagak, gua tinggalin aja. Apa urusannya sama nyokap? Dianggapnya musuh. Astagfirullah, saya peringatkan ini supaya kita jangan masuk dalam golongan orang seperti ini. Ibu bapak kita itu setelah Allah mereka lah, nggak ada yang lebih berharga. Setelah Allah, Rasul, orang tuh bil walidaini ihsan, orang tua. Wa mataratu fayudat. Di musim hujan justru terjadi kemarau. Di musim kemarau justru terjadi banjir. Memang di Indonesia sudah terjadi. Musim kemarau Jawa tenggelam. Musim hujan kering ketok. Pernah di Jawa itu setahun gak turun hujan. Padi panen, gagal panen. Tahun 99. Negara Indonesia yang lemak, Bapak Panjang, Kunjung, Kumah Ripah, Loh, Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo, utang beras sama Vietnam. Saya ingat Habibie jadi presiden. Utang beras sama Vietnam itu orang Indonesia utang beras sama Vietnam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Negara yang Gemah Ripah, Loh, Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo itu utang beras sama negara kecil, ke korban perang, udah mati dibunuhi Rembo. Vietnam yang sudah mati dibunuhi Rembo bisa ngasih utangan sama Indonesia yang Gemah Ripah, Loh, Cina. Itu penghinaan itu sama kita itu. Kalau ada orang kaya utang beras sama kita itu kan menghina. Siapa yang punya IBM? Siapa yang punya IBM ini? Siapa yang punya? Yang orang kaya itu? Bill Gates tiba-tiba datang ke rumah kita. Please lend me 1 kilogram of rice. Hinaan sekali. Orang kaya datang ke rumah orang miskin minjem. Negara kaya datang ke Vietnam minjem beras. Itu Allah cuma beritahu sama kita, kamu itu sekarang sedang berhinaan. Saya pernah diundang ke satu masjid karena sudah hampir setahun gak turun hujan. Saya lihat itu, rumput sudah kering, kali sudah kering, kali kering. Pantura itu kali kering. Sawah udah retak-retak. Suruh doa, kumpul orang ratusan orang, doa. Saya sebetulnya males. Tapi karena suruh doa, saya doa juga, ya Allah, kasihanilah kambing-kambing kami sudah tidak minum, sapi-sapi kami sudah enggak minum, ayam-ayam kami kehausan, ternak kami, ya Allah kasihanilah, turunkanlah hujan. Selesai doa, saya diprotes. Kambing, kok sapi, Pak? Allah kasihanlah sama kambing nggak mandi, nggak makan, sama sapi-sapi nggak minum. Kalau sama kita kok nggak kita? Saya takut, ya Allah kasihanilah kami. Allah tambah jijik ya. Kita terlalu jahat kita. Kalau binatang mungkin Allah masih kasihan, kita mungkin Allah juga jijik. Kasih amanat, khianat, kasih jabatan, menipu rakyat, jadi rakyat, Allah. Di masjid aja handphone hilang, amplop $100. Udah ketemu. Nggak di sini, enggak. Handphone saya hilang di masjid 2. Nggak di sini. Handphone itu saya pangku. Saya ngobrol itu dengan satu orang murid lagi nanya-nanya. Terus saya dipanggil satu murid yang lain, saya berdiri. Handphonenya jatuh kok. Saya pergi. 5 menit lagi balik, nggak ada handphone. Hilang. Akhirnya saya 2 kali hilang, hukum diri saya beli handphone paling murah yang orang nggak selera. Selamat itu, tahan bertahun-tahun. Sampai adik saya bilang, udahlah malulah punya handphone macam begitu. Saya bilang, aman nggak hilang-hilang. Handphone mahal hilang. Sampai ada orang menyindir saya, orang Nasrani mungkin main
main lah, kawan saya, Jul, panggil saya Jul, itu nama kawan, Jul. Kenapa di masjid nggak ada piano? Bilang kami orang Islam nggak nyanyi di masjid. Itu Roma Irama nyanyi, Elvi Sukesi haji nyanyi, ya kan? Iwan Fals haji nyanyi. Saya nggak tahu jawabannya, saya bilang. Sedangkan sendal aja hilang di masjid, apalagi piano. Sekarang orang tidak teringat dengan hadis, orang pakai akal. Orang bilang apa? Ini sudah perubahan musim. Musim sudah tidak bisa ditebak lagi. Musim kemarau banjir, musim banjir justru kemarau, musim hujan justru kemarau. Jadi ini sudah musim pancaroba, anomali cuaca. Nah, kata Allah bukan begitu, kata Rasul bukan begitu. Manusia terlalu jahat. Sehingga yang harusnya hujan gak turun, yang seharusnya panas tidak datang. Kalau kembali manusia baik, normal kembali alam. Alam semesta ini supirnya kita. Kita khalifah fil ardi. Yang ngatur bumi ini kita. Bukan bumi ini ngatur kita. Kita yang ngatur bumi ini. If we are living according to the rule of Allah and the Prophet Muhammad SAW, this world will be fine. Tapi kalau we break the law, the world will be making us live in poverty. Itu pasti. Ebit Qiyadi sudah bilang itu kan. Ebit Qiyadi sudah bilang, sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya, kepada ombak, kepada karang, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah ku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita, yang selalu merasa bangga dengan dosa-dosa. Atau Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini yang salahnya ujungnya itu. Nanya kok sama rumput. Nanya sama Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wayufidal li'amu faidot. Berserakan di dunia ini orang-orang jahat. Susah sekali cari orang baik. Bos saya di kantor dia bilang, Pak Tengku, kita kalau cari orang pinter, kita bikin pengumuman, diterima bekerja orang pinter, tamatan S2, besok 1000 orang datang. Begitulah mudahnya cari orang pandai di akhir zaman ini. Tapi kalau kita umumkan, dicari orang jujur, yang gak ngiler lihat duit, insya Allah 1 juta orang gak ada yang datang. Susah. Ini nanti kata Nabi ciri-ciri kiamat, orang jahat banyak sekali, orang baik jarang. Hollywood pernah buat film juga. Itu apa itu? Armageddon atau apa itu? Saya gak berapa. Bandit semua yang baik cuma 1-2 orang. Ya kan? Ada lagi itu yang main yang film air itu. The World of Water World. Itu yang baik cuma 2-3 orang aja. Yang suatu dunia ini jahat semua. Oh iya, mereka ambil dari hati sebetulnya difilmkan. Mereka dapat duit, kita enggak. Wa yaghidhal kiramu ghaidan. Orang-orang mulia susah didapat. Orang-orang mulia susah didapat. Orang jahat berlimpah-limpah. Orang mulia payah ketemu. Wayajtari'u saghiru 'alal kabir. Dan orang-orang muda berani melawan orang-orang tuanya. Kalau dulu orang muda nggak berani sama orang tua, takut sekali dengan orang tua, hormat sekali dengan orang-orang yang tua. Kalau sekarang nggak, bapak udah tua, minggir aja. Ini urusan kami. Zaman bapak udah berlalu, Pak. Maaf. Terlalu remeh dengan orang-orang tua. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis lain, laisa minna man lam yubajjal kabirana.
bukan umat Islam yang tidak mengagungkan orang-orang tua. Dulu ada satu kisah saya baca, Anderson atau mana saya baca dulu, kisah anak-anak. Satu raja di satu negeri, setiap orang tua dipisahkan ke pulau lain, bahwa orang tua dianggap beban. Jadi di orang-orang tua jompo-jompo dibuang ke pulau lain, nggak boleh campur dengan pulau besar ini tempat orang-orang yang masih produktif. Sehingga orang-orang tuanya dibuang ke pulau lain. Satu orang anak saking sayangnya dengan bapaknya itu digendongnya, dibawanya ke goa. Setiap hari diantarinya makanan dan minuman, tapi bapaknya nggak dibuang, tetap di pulau itu. Satu hari raja ini kedatangan tamu dari raja pulau seberang, beradu teka-teki. Siapa yang kalah, kerajaannya hilang. Dulu kan begitu biasa main judi begitu. Jadi kata raja yang seberang sana, nih teka-teki nih, ini kayu sama besarnya. Coba tunjukkan sama saya yang mana yang pangkalnya, yang mana yang ujung. Kata raja yang dari seberang. Raja ini bingung, dikasih waktu 3 hari. Dilihat sama, macam mana mau tahu yang mana pangkal, yang mana ujung kayu itu, nggak tahu, dia bingung. Akhirnya dia kumpulkan penasehat-penasehatnya semua. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba satu orang tukang masaknya, anak muda, bilang, Tuan, mungkin ada yang tahu itu. Kenapa? Dia udah pergi jumpa bapaknya yang jompo itu. Waktu dia kasih makan sama bapaknya, kerajaan kita sekarang duduk tanduk. Kenapa? Lagi berjudi. Ada kayu, kata raja seberang, mana yang pangkal, mana yang ujung. Raja kita nggak tahu, penasehat nggak tahu. Jadi kalau kalah judi, kerajaan kita diambil. Kata bapaknya, alangkah mudahnya membedakan itu, nak. Aku aja tahu, kata bapaknya. Kamu masa tahu, Pak? Tahu gimana caranya? Tenggelam aja di air. Yang mana yang tenggelam itu berarti lebih tua, berarti itu pangkal. Yang mana yang muncul ke atas itu berarti ujungnya. Hah? Langsung anak muda bilang, saya tahu, Tuan Raja. Mudah-mudahan betul. Mana? Ambil air sebeskop. Rendam tuh kayu itu, yang mana yang tenggelam itu berarti pangkal, yang mana yang ke atas itu. Senang sekali raja ini. Besok dijawab, sini Tuan Raja, ini saya jawab, diambil air sebeskop. Nah ini yang pangkal, yang muncul ke atas ini lebih ringan, ini berarti ujung. Kalah judi itu raja seberang. Saking senengnya nih raja, ini pembantu tukang masaknya dinaikkan pangkat, dikasih rumah, dijadikan menteri. Kau dari mana tahu? Kok hebat sekali ilmu? Dari bapak. Bapakmu kan udah dibuang ke pulau seberang. Udah, saya sembunyikan di gua. Kalau begitu ambil semua orang tua yang di pulau seberang, bawa pulang semua. Nah, ini memang pelajaran itu saya baca waktu SD. Kita dongeng anak-anak sebelumnya H.C. Anderson. Tapi itu bermanfaat juga rupanya, ada di hadis. Hormati orang tua sebab mereka lebih banyak makan garam daripada kita. Dan mereka lebih banyak mengalami daripada kita. Kita dengan orang muda, dengan orang tua, apapun dia bisa menang. Pengalaman kalah, kesabaran kalah, sholat kalah banyak, wudu kalah banyak, zikir kalah banyak, ya kan? Semuanya kalah. Dosa belum tentu, mungkin banyakan kita pula dari dia. Dia udah tua, mau berzina nggak bisa, mau ngerampok nggak bisa. Yang terakhir, wallaimu alal karim. Dan orang-orang yang hina dina berani melawan orang-orang yang mulia. Orang yang nggak ngerti agama berani menyalahkan ulama. Orang yang nggak ngerti ekonomi berani menyalahkan ahli ekonomi. Orang yang nggak ngerti urusan politik menyalahkan ahli politik. Wah, nanti akan terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada ciri-ciri hari kiamat. Kita akan sambung setelah. Oh iya, banyak tanda-tanda, ada 15 atau 30. Nanti akan muncul salib di tanah Arab, itu juga salah satu. Di tanah Arabnya itu betul-betul di dekat Mekah dan Madinah. Sehingga kalau kita lihat ada hotel tertinggi di dunia itu, kalau dilihat dari udara, kemudian saya lihat fotonya dari Pak itu, ternyata salib. Paksa. Banyak orang-orang Islam melihara patung-patung. Borobudur itu dirawat pakai APBN, ya kan? Dirawat pakai APBN ratusan miliar uang negara. 90% orang Indonesia itu orang Islam. Istiqlal saya tanya, berapa perawatan Istiqlal Saud? 3 miliar. Kalah lebih mahal Borobudur dari
di Istiqlal. Duitnya duit kita, 90% orang Islam Indonesia. Islam. Biaya perawatan Masjid Istiqlal 3 miliar. Perawatan Borobudur puluhan miliar. Wah, itu ciri-ciri dunia kiamat. Ya, apalagi banyak sekali ya, banyak sekali. Semoga kita terhindar. Kita bisa cari di hadis-hadis tentang ciri-ciri kiamat. Kemarin saya ada bahas sedikit tentang sholat. Kalau imam baca Fatihah, kita dengarkan Fatihah imam. Kalau imam habis amin, imam diam, kita baca Fatihah. Kalau kita masbuk terlambat, kita selesaikan Fatihah kita. Kalau imam sudah baca surat. Andai kata Fatihah kita nggak sempat selesai, imam keburu ruku, kita ikut ruku. Nggak usah selesaikan Fatihahnya, saya bilang gitu ya. Karena Fatihah orang yang terlambat, bahasa Arabnya masbuk, itu ditanggung oleh imam. Al-imamu dhammin. Apabila satu orang berjemaah terlambat, dapat berjemaah ruku bersama imam, dapat sama-sama ruku bersama imam, tapi dia nggak sempat baca Fatihah, maka rukuknya itu menyebabkan dia mendapatkan 1 rakaat sholat. 1 rakaat dihitung kalau sempat dapat ruku. Tapi kalau nggak sempat dapat ruku, sudah sami Allahu liman hamidah baru dia gabung, maka rakaat yang sisanya itu tidak dihitung 0, dia harus nambah. Tapi kalau dia sempat dapat ruku, dia dihitung 1 rakaat bersama imam. Nah, Fatihahnya mana? Nah, hadisnya al-imamu dhammin. Fatihah orang yang terlambat ditanggung oleh imam. Imam yang bayar. Itu bagi yang terlambat. Lain kalau nggak terlambat memang nggak mau baca, itu kena dia baca. Tapi kalau dia dapat 1 ruku bersama imam, meskipun tidak baca Fatihah, nggak sempat, maka Fatihahnya dibayar imam. Tapi kalau nggak sempat dapat Fatihah, nggak sempat dapat ruku, masuk sholat, Allahu Akbar terus sami Allahu liman hamidah, maka 1 rakaat yang dengan sami Allahu liman hamidah itu nggak dihitung. Begitu imamnya salam, dia nambah 1 rakaat lagi, diri lagi dia nambah 1 rakaat. Karena rakaat pertamanya itu tidak dapat 1 ruku bersama. Saya pikir jelas ya, supaya jangan timbul salah sangka, sebab saya pikir tadi malam saya pikirin juga itu. Wah, nanti jangan-jangan dikirain kalau nggak dapat Fatihah nggak dihitung 1 rakaat. Masih dihitung 1 rakaat kalau dapat ruku bersama imam. Dan itu hadis sahih. Habis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.